Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading tanpa tema di awal. Jadi nanti temanya kita tentukan setelah kita lihat kartunya bertebaran dari jalan ceritanya. Ya, sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Izin disclaimer dikit, jadi readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dia itu. Jadi anggap fun reading aja, general reading kolektif banyak orang ya, untuk hiburan saja. Jangan dibaperin. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa sepenggal-sepenggal, bisa yang sampai 90%-nya ya. Jadi harus bijak. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan essential oil, garam, candle, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi aku. Ya, di situ ada linknya. Oke, kita lanjut. Buat kalian yang sering atau pernah personal reading sama aku rasa nggak akan heran dengan kartu ini. Karena kartu ini aku selalu pakai untuk cek energi di personal reading. Kalau di YouTube jarang ya. Oke, kita cek energi dia, energi kamu ya. Lala. Tolong masalah teknis jangan dipermasalahkan ya. Kalau kalian rasa aku shuffle kelamaan, silakan di skip, dipercepat. Ada tombol percepat itu di YouTube. Ya. Jangan teknis-teknis kecil deh dipermasalahin ya. Oke, konektor antara kamu sama dia, adjacent possibilities. Energi hubungan yang penuh dengan pertimbangan, banyak pilihan, ada juga yang player. Ya, terlalu banyak pintu yang dia buka atau terlalu banyak pintu yang dia masukin. Artinya playing around. Gitu ay. Oke, energi dia saat ini kalau aku lihat caring connection masih teringat sama kamu. Ya, masih merasakan adanya koneksi yang kuat sama kamu. Cuman kayak udah mulai ngerasa agak gimana ya. Mungkin dia sudah berpikiran kalau kamu mungkin sudah nggak terlalu peduli sama dia atau kamu sudah membelakangi dia. Tapi at least secara keseluruhan dia merasa bahwa koneksi antara kamu sama dia belum tuntas, masih ada dan masih kuat. Masih terkoneksi lah. Kemudian saat ini energi dia banyak rest and rejuvenation, ini banyak mencoba healing, menenangkan diri, atau lebih banyak menerima apapun yang datang ke dalam kehidupan dia. Rejuvenation, peremajaan, kalau wanita mungkin lagi mempercantik diri.
ya, lagi mengglowing-glowingkan diri. Pokoknya bagaimana caranya supaya terlihat menarik. Kalau yang pria juga sama, mungkin lebih banyak nge-gym mungkin, atau melakukan olahraga secara fisik, atau mencari appreciate secara penampilan, ya. Kemudian sini ada the garden and the gate, lagi terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi seperti tak berani mengambil satu sikap, atau nggak berani keluar, atau nggak berani ekstrim. Ada ketakutan dalam diri dia. Jadi kayak zona ini nggak nyaman, tapi ya sudah, harus dinyaman-nyamankan aja. So apa yang terjadi? Terkurung, terpenjara, hampa, sepi, sendiri, hambar. Energi kalian. Di sini ada Fifth Chakra, Archangel Gabriel. Ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan kalian nih, sepertinya. Unek-unek kah, maksud hati kah, apapun yang ingin kalian luapkan, tapi sepertinya kalian tahan. Entah ini memang ditahan sendiri, atau tertahan oleh keadaan. Jadi kayak pengen aja sih cuap-cuap, pengen aja sih ngeluapin, tapi gimana, orangnya nggak ada, misalnya situasinya nggak pas misalnya, gitu ya. Jadi kayak akhirnya terpendam sendiri dengan unek-unek atau apa ya, keluh kesah yang kamu simpan. Kemudian sini ada yin dan yang, ya, ada kestabilan atau sedang mengejar kestabilan atau balancing dalam diri kamu. Lagi mencoba memahami tentang dualitas yang hadir di dalam diri kamu. Bahwa kamu meyakini ada dua warna di dalam diri kamu, nggak harus selamanya baik dan juga nggak harus selamanya buruk. Tergantung fleksibilitas yang ingin kamu lakukan. Ada konsekuensi yang sedang kamu jaga juga di sini. Kemudian ada victory, kamu lagi memikirkan satu cara untuk bisa kamu menangkan. Even di sini juga ada kemenangan yang akan kamu dapatkan nantinya. Apapun itu, ya, apapun yang sedang kamu upayakan. Aminkan kalau ada kartu positif. Kita cek situasi kalian. Apakah ini sudah berlalu atau sedang terjadi? Izin cabut ya, kartunya tipis. Ada heart. Kemudian ada trees. Kartunya positif ya. Kemudian ada the star. Kemudian di sini ada cloudy. Kemudian ada clover. Banyak cinta sesaat atau cinta sementara, tapi sebenarnya cinta ini terpendam kuat, tertanam kuat. Ya. Ada soulmate, ada twin flame, complicated di sini, memang kuat banget caring connection, atau koneksi antara kamu sebenarnya belum sepenuhnya lepas. Kenapa? Karena hubungan yang terjadi antara kamu sama dia sudah berakar kuat, sudah kokoh sebenarnya. Jadi kalaupun ada masalah, ada hal-hal yang tidak terduga, atau memang ada konflik yang sudah terjadi antara kamu sama dia, mungkin ini hanya kayak sepintas lalu, atau ini hanya laluan. Ya, kayak mungkin kalian butuh dicoba sama semesta untuk sama-sama melihat sampai di mana sih kekuatan dan kekokohan hubungan antara kalian berdua. Ini yang akan menentukan nanti bersatunya atau tidaknya dalam hubungan kalian. Itu biasanya ya. Cuman di sini kalau aku lihat sekuat apapun hubungan kalian, sepertinya memang ada trust issue yang mengalir dalam hubungan tersebut. Ya, entah ini trust issue third party, entah ini trust issue memang masukan-masukan tidak baik dari orang lain, keluarga, teman-teman, rekan kerja, atau ada tikung menikung dari lingkungan terdekat juga. Itu ya. Kemudian the star nih, banyak hubungan yang ibaratnya sangat jauh perbedaannya. Entah ini perbedaan usia, entah ini perbedaan strata, keluarga, adat, istiadat, ya, warna kulit, atau bisa jadi mungkin kamu kayak sama dia itu ibarat kayak bumi dan langit. Terlalu banyak jarak, terlalu banyak perbedaan, seperti juga sulit untuk digapai.
Tapi doanya kuat di sini kalau aku lihat, supaya hubungan ini bisa terjalin bersama. Bukan sekedar doa-doa positif sekalipun di sini terjadi, tapi juga ada doa-doa mempositifkan diri tapi menegatifkan sisi lain. Ngerti nggak doa yang kayak gitu tuh? Maksudnya kamu berdoa baik buat kamu, tapi berdoanya tidak baik, hasilnya tidak baik untuk orang lain. Misalnya, aku kasih contoh ya. Misalnya kamu berdoa, mudah-mudahan dia tetap sama aku, menceraikan pasangannya. Buat kamunya positif, kesananya negatif gitu ya. Jadi ada doa-doa egois juga yang dilakukan dalam hubungan ini. Karena memang aku lihat juga banyak hubungan third party nih. Kemudian di sini ada Cloudy, ya, hubungannya kayak bikin galau. Hubungannya suka terjadi storm warning, badai, petir, kumpul jadi satu. Nggak tahu arah hubungan ini mau dibawa kemana. Ini lagi-lagi juga tentang trust issue ada. Jadi dia itu orangnya masih labil, atau dia itu memang masih belum bisa menentukan sikap, masih suka gampang terinjeksi dengan masukan-masukan. Sama dia beda usia, sama dia mah begini, dia mah begitu. Akhirnya nggak mau. Apalagi di sini aku lihat ada yang hubungannya mungkin ngegeng nih, ngegeng. Maksudnya kamu punya pasangan itu lebih senang kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu. Nah, teman-temannya banyak yang kalau dia sudah ngabisin waktu sama kamu menjadi satu kecemburuan oleh teman-temannya. Akhirnya teman-temannya banyaklah tuh masuk-masukin kalimat, menyuntik-nyuntik hasutan, sehingga dia lebih memprioritaskan teman-temannya. Itu ya. Kemudian ada Clover, ada hubungan yang sebenarnya kalau aku lihat sebutannya bergelora. Hubungannya itu berapi-api, atau hubungannya itu ya bisa dikatakan chemistry-nya kuat. Tapi ini juga banyak yang sebentar usianya, ya. Begitu ditempa oleh badai, angin atau apapun, bubar, lepas. Jadi pondasinya nggak kuat, kekokohannya nggak kuat. Ada juga yang one night stand di sini mungkin, atau hanya sekedar friend with benefit. Ya, hanya cinta sesaat atau cinta tanpa sengaja, atau terjadi hubungan-hubungan yang tanpa disengaja tadi. Itu ya. Bottom of the deck-nya Bear, di sini ada hubungan yang memberatkan, penuh dengan beban, bahkan seperti ngerasa diasingkan sendiri. Ya, sudahlah penuh dengan beban, hubungan ini nggak bisa di show up. Ya, banyak ketakutan-ketakutan terjadi dalam hubungan tersebut. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya, Tapi kenapa ya setelah sampai di sini aku ngelihat kartu ini nih dalam banget buat energi dia ya. Kayak ada satu kesedihan, kayak ada satu penyesalan yang dia rasakan. Oke, di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Lovers, Gemini. Tuh kan, hubungannya penuh dengan beban, berat, kayak mikul apa ini, ya. Hubungannya jalannya masih panjang banget. Hubungannya tadi, ya, sekalipun kamu sudah punya satu tujuan di ujung sana bahwa kita pengennya begini, kita pengennya berkomitmen, tapi kayak ada aja yang menghalangi jalan kalian, ya, entah dari kamunya, entah dari dianya, entah dari situasinya. Jadi kayak jalan ini nggak dipermudah gitu, kayak nggak dapat restu, ya, nggak tahu nggak dapat restunya memang dari semesta atau memang tadi karena masih dicoba, ya, atau memang nggak dapat restu dari salah satu pihak, keluarga juga bisa. Three of Cups, dia menghadirkan situasi third party, terlalu banyak rahasia yang disembunyikan, atau ada beberapa yang memang hubungannya hanya untuk kesenangan belaka, fun aja. Jadi kalau ketemu sama kamu tuh cuma buat senang-senang, buat mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia, ya, entah itu secara materi atau secara bercocok tanam atau hal-hal lainnya yang menyenangkan. Dimana kalau berdua tuh ya udah kita aja yang senang-senang gitu, nggak usah bahas yang lain, nggak usah bahas yang ini, nggak usah bahas yang itu. Tapi salah satunya baper dalam artian apa, merasa sudah sering, merasa sudah memiliki, merasa sudah sekemistri,
ya, seperti udah ada ikatan batin, sehingga yang salah satunya tadi lebih banyak mencoba untuk mengontrol. Yang satunya risih, yang satunya mulai gerah. Akhirnya merasa ada kejenuhan dalam hubungan ini, dan mungkin ya salah satunya bisa jadi dia ketika jenuh sama kamu mencoba mencari yang lain. Seperti itu, perselingkuhan ya. Atau memang ya benar-benar hubungan ini ya kamu dijadikan pelarian karena dia mungkin ada masalah dengan hubungannya di belakang sana atau di luar sana. Itu dia. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ini juga hubungannya sering on off ya. As of one, selalu banyak ide, banyak rencana, banyak planning dalam hubungan kalian. Tapi nggak ada realisasinya kalau aku lihat ya. Sekedar sebatas omongan atau sekedar sebatas janji-janji aja. Hubungannya on and on off, nanti datang, nanti hilang. Nanti butuh datang, nanti kangen datang, nanti berantem ngilang lagi kayak anak kecil ngambek. Capek buat kamunya. Kamu banyak ngerayu dia, kamu banyak mentreatment dia, kamu banyak melakukan hal-hal di mana hanya untuk mengalah demi dia. Tapi yang terjadi akhirnya apa? Ampun sendiri kamunya ya. Terluka, kecewa, ya, serasa kamu yang memikul beban berat itu sendiri semua. Karena apa? Terlalu memiliki rasa sayang yang kuat sehingga kamu gak berpikir bahwa pengorbanan kamu itu suatu saat bisa aja dikhianatin, bisa aja dicurangin, seperti itu. Saking tulusnya kamu nih ya. The Lovers nih, ada hubungan yang kuat sekali ya. Ini ada hubungan soulmate antara kamu sama dia. Jadi kalau memang mungkin saat ini belum terkoneksi, belum bersama-sama, ya mungkin tadi kamu sedang melewati fase di mana sedang diuji coba. Tapi nggak menjamin juga ini akan menjadi sesuatu yang bersatu nantinya suatu saat. Ya, kalau kalian lulus ujian, maka soulmate ini mungkin bisa menyatu, terupgrade. Tapi kalau pada nggak lulus ujian, ya sudah. Ada yang DO, pindah tempat lain, sekolah lain, ya. Ada yang tetap di situ terus, menahan malu. Ya, itu yang terjadi. Tapi satu sama lain kalian ini sama-sama masih mikirin kalau aku lihat sih. Ya, nggak peduli dia sifatnya kayaknya brutalnya kayak apa, binalnya kayak apa, barbarnya, badasnya kayak apa, tapi dia masih mikirin kamu. Begitu juga kamu, nggak peduli sekuat apapun kamu ngatain atau ngomongin dia tuh kayak gimana, nggak peduli kamu berupaya bahwa kamu tuh pingin move on, kamu enggak, aku pokoknya mau move on, mau gini, mau gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin, kamu juga masih mikirin dia di sini. Itu ya. Sama-sama badas berdua, sama-sama silent treatment juga ada kalau aku lihat. Adu mekanik lah sudah kalian di situ. Ya, ada tuh Absurd. Kita cek ya. Lagi apa? Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Swords, masih sama. Kemudian ada Seven of Swords. Tuh manipulatif turun semua. Overthinking nih orang saat ini. Ya, lagi ngatur strategi. Queen of Cup. Lala. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Cup, tuh kangen. Itu dia ya. Kita cek dulu energi kalian secara keseluruhan. Bottom of the deck ada King of Swords ya. Final decision, keputusan akhir sedang ingin kalian lakukan ya. Lagi mulai berpikir, meneropong, menelaah. Ada energi ingin menyerah di sini. Pedang sudah nggak kamu pegang lagi, udah kamu taruh di samping. Tapi sebelum menyerah di sini ada hal-hal yang entah ini jadi bahan pertimbangan atau memang kamu berpikir bahwa aku udah lelah banget overthinking terus, udah deh. Tinggalin aja, capek, mau bilang apa lagi. Sejauh apapun mau dipertahankan rasanya kayak gitu-gitu aja circle-nya. Tuh energi terkuat kamu. Udah lemah lesu, besti. Lemah lesu, besti. Oke, kita lihat dia ya saat ini ya, karena kita lagi mau cari tema nih. Aku lihat dia lagi saat ini indecision, dihadapkan dengan situasi pilihan, juggling. Ada keputusan, ada action, ada apapun yang sedang ingin dia lakukan, tapi kayak dia belum tahu beranikah tidak, maju apa mundur. Pokoknya serba salah aja energinya, ya. Kenapa di sini? Pikiran sama hati bertolak belakang, ya.
Mungkin pikiran pingin maju, hati pingin maju, tapi pikirannya narik. Jadi kayak majunya mundur lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Defensif, seperti itu. Simpan overthinkingnya sendiri. Strategi sudah banyak dia lakukan, ya, dengan Seven of Swords. Mungkin beberapa di antara mereka sudah tahu banget kelemahan kamu apa, sudah tahu banget kuncinya apa. Pokoknya dia udah tahu aja kamu tuh seperti apa. Tinggal masalah datang aja, tinggal masalah nongol aja. Tapi seperti ini menjadi bahan pertimbangan yang berat sekali buat dia. Ya, overthinkingnya kuat sekali. Padahal di sini ada energi kangen, ada energi sedih. Mulai merasa sedih saat terpisah dari kamu, mulai merasakan kayak jauh dari kamu tuh tadi adanya kehampaan, ya, adanya feeling lonely. Jadi ini orang kalau yang aku lihat sebenarnya ya, apa sih kalau aku bilang, kenapa justru kalau orang-orang ya, hampir semua mungkin ya, kita juga ngerasain sebenarnya. Kenapa kalau kita ngerasa sesuatu itu butuh perbandingan dulu, butuh dulu kehilangan, ya. Ketika di depan mata semua rasanya kayak aib aja, ya. Kayak orang bilang apa, dekat bau jauh bau wangi, gitu. Ini yang terjadi sama dia gitu. Waktu dekat kayaknya ngajak ribut aja, ngajak berantem aja. Ada aja yang pokoknya yang dibikin masalah. Begitu jauh pusing sendiri, kangen sendiri. Ini kartu kangennya nongol. Kartu sedihnya keluar. Queen of Cup-nya sedih, hampa, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi dia mencoba, dia berusaha menahan diri supaya dia tetap melanjutkan hidup gitu. Ya. So temanya apa? Kalau aku lihat sih ada kesedihan dan kehilangan serta overthinking setelah kamu meninggalkan dia. Itu karena di sini aku ngelihat energinya kayak dia ngerasa kamu tuh memang benar-benar udah kayak pingin membelakangi dia. Kamu tuh benar-benar udah ingin meninggalkan dia. Apalagi kalau memang sengaja kamu lakukan dengan tegas bahwa kamu ingin meninggalkan dia. Energi kesedihan ini makin ketarik buat dia. Itu. Makanya kalau kalian pingin dia tersiksa, pingin dia nangis, kepikiran terus sama kalian, tinggalin. Pasti ketarik energinya. Tapi kalau kalian yang masih di posisi halu, masih mikirin dia terus, masih afirmasi, telepati supaya dia datang segala macam, dia masih poya-poya, masih senang-senang dan masih hura-hura. Itu yang terlihat, ya. Ini banyak energi yang akan ketarik mengalami fase ini adalah ketika kamu berani dengan tegas melepaskan energi dia, ya, melepaskan kelelahan kamu, beban kamu untuk maju ke depan. Itu gitu ay. Apa dong temanya ay? Tunggu dulu. Dia merasakan kesedihan dan kehilangan serta overthinking setelah kamu meninggalkan dia, ya. Setelah kamu berbahagia dengan diri kamu sendiri. Ini energinya Chaser and Runner, ay. Ya, jadi kalau kamu pergi, dianya kelabekan nangis. Tapi kalau kamunya yang nangis masih di pojokan, dianya yang lari. Gitu nih, mondar-mandir terus. Ya, kita lihat alasannya apa sih yang membuat dia merasakan adanya kesedihan. Sedihnya karena apa? Ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada The World. Kemudian di sini ada Five of Cup. Sedihannya diklarifikasi dengan kesedihan. Nine of Swords, kesedihannya, overthinking, jelek banget kartu dia. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Kalau aku lihat sih, apa sih yang membuat dia sedih? Karena dia tahu, ya, kamu bakal ninggalin dia, cepat atau lambat, atau bahkan lambat laun, bahwa kamu benar-benar gak akan menggubris lagi, gak akan ngintip dia lagi, atau gak cari tahu lagi apapun tentang diri dia. Dimana kamu pada akhirnya bisa memenangkan perjuangan kamu, pertarungan kamu untuk melupakan dia, untuk move on, ya. Dimana kamu bisa mendapatkan apa sih yang menjadi perubahan besar dalam diri kamu, the world,
ya, dimana kamu bisa lahir baru, rebirth, reborn, new beginning lagi. Itu yang dia takutkan, ya. Kesedihan dia ada juga di sini yang berpikir bahwa dengan menyakiti kamu, dengan membuat kamu sedih dan terluka, itu sama juga dengan membuat dia terluka. Ada dua orang nih, bukan dua orang, dualitas, sorry ya. Yang satu tadi memang kesedihannya takut kamu benar-benar meninggalkan dia. Tapi ada juga yang mungkin kesedihan dia itu karena dia berpikir dengan apa yang dia lakukan kamu juga mungkin masih sedih. Walaupun misalnya kamu terpaksa meninggalkan dia, terpaksa lari dari dia, tapi dia kayak ngerasa bahwa ketika dia sedih, ketika dia kacau, dia overthinking, dia berpikir mungkin yang di sana juga merasakan yang sama ya. Karena apa nih? Ada caring connection sih. Kadang-kadang masih terkoneksi satu sama lain energinya kalian. Itu ya. Kesedihannya adalah pernah membuat kamu sedih. Bahkan mungkin dia merasa sampai hari ini jangan-jangan kamu masih sedih. Walaupun kamu sudah pergi ninggalin dia dengan tegas. Tapi dia tahu banget bahwa kesalahan dia mungkin fatal. Bahwa kesalahan dia mungkin gak mungkin begitu aja kamu bisa melupakan hal tersebut. Itu ya. Itu kesedihan dia. Dan kesedihan dia lagi kalau yang aku lihat ya sedih karena kamu sudah tinggalin dia, dia sedih. Ini double killer sedih. Kesedihan dia adalah ketika kamu ninggalin dia ya dia jadi overthinking. Si Bagong bisa ya overthinking. Oke, kita lihat apa lagi tadi. Apa yang membuat dia merasa kehilangan ya. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oops. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku baru mau ngucapin ya bahwa dari sekian banyak mana ini Pentacle nggak ada yang nongol. Berarti memang untuk energi earth sign ya nggak terlalu banyak yang sedih mereka. Kenapa? Keras kayak tanah. Alot. Kemudian ada Queen of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Apa sih yang membuat dia merasa kehilangan? Ya, kehilangan dari diri kamu. Konflik. Artinya berarti dia senang ketika kalian berkonflik. Rame, seru kali ya. Kalau nggak berkonflik sama kamu kayak kok hambar banget hidup gue, kok sepi banget hidup gue gitu. Ya, terus dia merasa kehilangan. Apalagi sih yang membuat dia merasa kehilangan? Perhatian kamu, cara kamu mungkin terobsesi atau posesif sama dia, atau kamu ngejar-ngejar dia tuh juga dia ngerasa bahwa sekarang mungkin udah nggak dia rasakan lagi. So itu yang terjadi, jadinya kayak hilang, merasa kehilangan. Biasanya ada yang ngejar-ngejar aku, ada yang rese nanyain, ada yang posesif ngontrolin gini gitu. Kok sekarang nggak ada lagi ya, hambar. Terus dia merasa kehilangan sama kamu juga gara-gara apa nih? Ya, tadi fighting lagi ya. Dia mulai merasa kehilangan tentang ide-ide, bisa jadi keributan salah satunya juga. Adu debat ya. Terus dia merasa kehilangannya tuh kayak mungkin selama ini kamu memberikan satu support, motivasi, nasihat atau apapun dalam bentuk ucapan yang itu benar-benar membangun dia. Nah, bisa jadi kenapa di sana mungkin di luar sana dia nggak mendapatkan hal tersebut. Akhirnya ya sudah, dia benar-benar merasakan kehilangan. Nine of Pentacles yang membuat dia merasa kehilangan adalah ya kamu kan support sistemnya dia. Ya, entah itu secara materi, entah itu secara sexual chemistry atau secara motivasi lah paling ringan yang tanpa mengeluarkan apapun ibaratnya. Ya, dia kehilangan apa ya, support system tadi. Apalagi kalau yang memanfaatkan kamu dengan finansial, ya dia merasa kehilangan banget. Kenapa? Gimana? Gue nggak bisa metik lagi sekarang. Mesti apa-apa kerja keras, mesti apa-apa berjuang sendiri. Itu, ya. Kemudian dia juga merasa kehilangan karena apa? Karena nggak ada yang negur dia.
Mungkin beberapa di antara kalian memang banyak di sini yang single mother ya, atau yang kalaupun bukan single mother, mungkin kalian punya jiwa keibuan yang tinggi. Sekalipun yang energi maskulin ya, kalian kayak sama dia tuh kayak ngomong bocah banget deh gitu. Ngangon bocah ya. Dan di sini kayak nggak ada yang negur dia, nggak ada yang marahin dia, dia lost control ya. Dia lost semua, baik secara pemikiran, tindakan, suka-suka aja dia lakukan. Begitu kena masalah, akhirnya sadar. Kalau selama ini waktu sama dia, aku dikontrol sehingga aku hati-hati dalam bertindak. Nggak gegabah, nggak sembrono. Nah, disinilah terjadi ketika ada sesuatu yang terjadi, baru dia ingat sama kamu. Ternyata hadir kamu itu punya banyak peran positif dalam kehidupan dia. Itu ya, makanya dia merasa kehilangan dari kamu. Kita lihat apa yang membuat dia overthinking ya. Apa yang membuat dia overthinking terhadap kamu? Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dia overthinking, takut kamu punya cinta baru, orang baru. Ace of Wands, ada 2. Four of Pentacles, Ace of Cup tuh kan, yang membuat dia overthinking. Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, di sini ada Wheel of Fortune yang membuat dia overthinking. Seru nih. Kita lihat dulu energi dia ya. Secara keseluruhan ada Eight of Cup. Banyak lamun talking to the moon. Jadi Bruno Mars dia bicara sama bulan. Lagi banyak lamun ya, nggak tahu apa yang dia lamunkan, apakah memang tentang kesedihannya, kehilangannya, overthinkingnya. Lagi banyak begadang juga kalau malam, lagi banyak visi misi masa depan, tapi sepertinya banyak hambatan di depan dia yang berat menghalangi dia atau terhalang dengan dirinya sendiri ya. Yang membuat dia overthinking apa? Takut kalau kamu punya komunikasi baru, atau kamu sudah move on, atau kamu memang memiliki orang lain ya. Dia takut banget. Bahkan ini juga menjadi sumber overthinkingnya dia. Dia takut kalau harus memulai dulu suatu hubungan, atau dia yang menghubungi kamu, ya, atau dia berkomunikasi sama kamu lebih awal. Dia takut mungkin kamu masih marah, mungkin kamu masih nagih sesuatu, atau ada hal-hal lain lah yang tadinya ingin kamu cuap-cuapkan di sini. Kan ini kan energinya kalau ketemu sama dia habis nih dia. Ya, habis kamu semprot, kamu repetin. Pokoknya semua yang bisa keluar dari A sampai Z, sampai cucunya A, cucunya Z, keluar semua nanti. Gitu. Ya. Kemudian yang membuat dia overthinking apa di sini? Kamu sudah memang benar-benar menarik diri, ya. Tadi yang pohon yang bersama dia kalian tanam di sini kamu cabut. Bodoh amat, ya. Aku mau nanam di tempat lain aja. Cari lahan yang bagus, yang subur, yang segar daripada sama kamu. Udah ditanam, dipupuk, dibina, yang ada nggak berhasil. Lebih bagus dibinasakan kalau nggak bisa dibina. Pindah tempat lain, move on maksudnya gitu ya. Jadi overthinking tuh dia. Kemudian apa sih yang membuat dia overthinking lagi sama kamu? Takut kamu jadi pelit. Ya. Atau takut kamu udah nggak mau lagi bantu-bantu dia. Atau masa bodoh tadi itu deh ya. Kalau kamu selama ini suka membantu dia, mungkin dia tahu banget kalau kamu udah diperlakukan seperti itu. Kamu udah nggak bakal lagi melakukan hal yang serupa, hal yang sama seperti dulu. Dulunya royal, kali ini bodoh amat. Ya, mending aku simpen sendiri. Bagus aku pergi meses, spa, salon, glowing, ya, atau kemana pun bikin cantik diri, bagus. Mungkin yang cowok lebih bagus aku ngerawat diri, traktir temen, makan keluarga lagi bagus gitu. Daripada buat dia yang nggak jelas. Ya nggak, ya kan? Ya, kemudian yang membuat dia overthinking sini ada Ace of Cup ya. Dia takut nih benar-benar kalau kamu memang sudah move on, kamu sudah memiliki cinta baru di luar sana. Itu yang membuat dia overthinking, kecemburuan yang nggak terarah. Mau cemburu boleh, tapi bersama dong. Kalau udah nggak bersama ngapain lagi cemburu? Bilang ke laut aja loh. Gitu ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune ya, yang dia overthinking kan adalah dia takut kehilangan keberuntungannya. So,
kuat banget bahwa kamu itu adalah sumber keberuntungan buat dia. Bahwa kamu selama ini memang banyak membantu dia. Entah kamu ngangkat dia dari satu kehidupan yang gak baik jadi baik, atau bahkan kamu mengangkat dia dari bawah sampai ke atas, atau bahkan ada yang mengangkat dia dari God ke atas. Jangan tersinggung ya, omongan ini canda itu. Seperti itu. Jadi kayak dia ngerasa overthinking banget, sekarang hidup gua udah susah, atau hidup gua jadi biasa-biasa aja, atau hidup gua gini-gini aja, ya. Padahal setelah dia mengalami banyak fase, banyak proses pembelajaran, baru melakukan suatu observasi, baru melakukan yang namanya perbandingan, bahwa kamu adalah orang yang the best one, membawa keberuntungan buat dia. Itu. Oke, kita cek zodiak. Aquarius, Gemini, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Scorpio. Bottom of the decknya Aries. Ada P, ada X, ada H, ada D, ada G, ada K, ada E, ada T, ada F, ada A, ada Q, ada U. Bottom of the decknya kenapa ada Leo di sini? Sorry ya, jadi aku masukin aja ya sign, mungkin tuh ada Leonya. Ada M. Kita lihat angka, ada 27, ada 4, ada 5, 10, 21, 6, 12, 2, 31, 26. Bottom of the deck 13. Untuk para earth sign, kalian yang berdealing dengan earth sign, di sini nggak terlalu banyak yang sesuai dengan tema ya, energi mereka ya, mungkin tadi karena aku lihat persentasenya di sini kecil sekali, karena ya memang sesuai zodiak earth sign itu alot ya, jadi mungkin nggak buat dia gengsi banget untuk merasakan yang namanya kesedihan, merasakan namanya kehilangan, overthinking. Ya mereka adalah orang-orang yang gampang overthinking. Tapi kalau yang tadi tentang kesedihan atau kehilangan, agak sedikit energinya di sini kalau aku lihat. Jadi kalau kalian berdealing sama mereka, banyak-banyak sabar lah ya. Oke, kita baca buku ya. Kita masuk ke halaman 74. Mungkin kamu berpikir bahwa tidak akan ada yang dapat menggantikan apa yang telah pergi dan hilang dari hidupmu. Tapi yang harus kamu tahu, bintang selalu bersinar terang ketika senja hilang. Kemudian ada sendiri bukan berarti sepi, dan kesepian lihat bulan di atas tampuk langit dia sendiri, tapi dia bisa lebih terang dari bintang-bintang. Kamu tahu seberapa keras kepalanya aku. Ketika aku merasa aku akan bahagia jika bersamamu, sekalipun semua orang berkata bahwa aku akan jauh lebih bahagia tanpamu. Itu dia readingan kita malam ini, ya. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ayah.